Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amri, peserta PKDP PTP UIN Alauddin Makassar, asal instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bone tahun 2025. Sebelumnya saya akan menjelaskan RPS saya atau rencana pembelajaran semester. Baik, nama mata kuliah adalah bahasa Arab. Kemudian adapun CPL-nya, pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL 2, menginternalisasi nilai normal dan etika akademik. CPL 3, memahami dirinya secara utuh sebagai sarjana pendidikan. CPL 4, menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dan dari aspek fisik, psikologi, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konten pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPMK 2, yaitu mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkampungan atau perkembangan dunia akademik dalam dunia kerja. Adapun sub CMK-nya, pertama, sub CMK 1, mahasiswa mampu memahami pengertian isim. Kemudian mahasiswa mampu memahami ciri-ciri isim. Kemudian mahasiswa mampu memahami jenis-jenis isim. Mahasiswa mampu memahami isim musakkar dan isim muannas, dan mahasiswa mampu memahami pengertian isim domir. Ini saya akan melakukan video pembelajaran atau video pembelajaran interaktif pembelajaran bahasa Arab. Kali ini saya akan membahas tentang isim. Selamat menyaksikan. Tentang al-ismu, yaitu isim. Kita awali dengan mengetahui definisi isim. Isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin, yaitu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Secara sederhana, isim dapat kita fahami sebagai kata benda. Isim banyak jenisnya. Di antara contoh isim yaitu kata Zaidun dan Muhammadun. Ini dikenal dengan isim alam atau nama orang. Kemudian ada kata hadza dan juga kata zalika. Ini dikenal dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Dan ada kata ana dan juga huwa. Ini dikenal dengan isim dhamir atau kata ganti. Kemudian kita akan mempelajari tentang pembagian isim. Pembagian isim yang pertama berdasarkan jumlah, yaitu dikenal dengan isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis. Kita akan mengetahui nanti ada yang disebut dengan isim muzakkar dan isim muannas. Kemudian pembagian isim berdasarkan keumuman atau kekhususan. Kita akan mengetahui nanti istilah isim ma'rifah dan isim nakirah. Kemudian yang keempat, pembagian isim berdasarkan keberadaan tanwin. Kita akan mengetahui nanti istilah isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Dan yang kelima, pembagian isim berdasarkan perubahan akhir kata. Kita akan mengetahui tentang istilah isim mu'rab dan isim mabni. Insyaallah kita akan rinci pada video pembelajaran selanjutnya. Adapun kita telah mempelajari hari ini tentang yang pertama definisi isim, yang kedua pembagian isim. Dan insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan mengenal tanda-tanda isim. Demikian alamatul ismi atau tanda-tanda isim. Alhamdulillah pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bersama mengenai definisi dan juga pembagian isim. Dan pada video kali ini kita akan belajar bersama tanda isim yang pertama, yaitu at-tanwin atau bertanwin. Ketika sebuah kata bertanwin, maka ia merupakan isim.
Contoh di dalam Al-Quran, kata andada ini bertanwin, maka ia merupakan isim. Juga seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata julusun, kata yaumin, kata rojulun, maka ia merupakan isim. Tanda isim yang kedua yaitu al-khafdu, yakni huruf terakhir berharokat kasrah. Kita bisa melihat kata bismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi diakhiri dengan harokat kasrah pada huruf terakhirnya, maka kata tersebut merupakan isim. Juga pada contoh hadis Nabi, teman-teman bisa lihat yang berwarna kuning itu berakhiran harokat kasrah, maka ia merupakan isim. Tanda isim yang ketiga yaitu al-alif wal lam, yaitu dilekati alif lam. Kita bisa melihat kata al-kitabu pada surah Al-Baqarah ayat kedua, ini dilekati alif lam, al-kitabu, maka ia merupakan isim. Juga contoh yang lain seperti as-salati, az-zakati, al-baiti, maka ini merupakan isim karena dilekati oleh alif lam. Tanda isim yang keempat yaitu harful jar, yakni didahului oleh huruf jar. Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-42, wala talbisul haqqa bil batil. Kata al-batil sebelumnya ada huruf ba, yang mana huruf ba merupakan huruf jar, maka kata al-batil ini merupakan isim karena didahului oleh huruf jar. Adapun penjelasan huruf jar insyaallah pada lain kesempatan akan dijelaskan. Kemudian contoh lainnya, bunyal islamu ala khamsin. Kata khamsin sebelumnya ada kata ala, yang mana ala merupakan huruf jar, sehingga khamsin merupakan bagian dari isim. Demikian tanda-tanda isim. Alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Kita ulangi sedikit. Tanda isim ada 4. Yang pertama at-tanwin, yang kedua al-khafdu, yang ketiga al-alif wal lam, yang keempat harful jar. Dan insyaallah untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang isim mufrad, isim musanna, dan isim jama'. Cara menghafal ciri-ciri isim dengan melalui nyanyian, yaitu ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasrah, berawalan al dan mim, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwasang fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Yang pertama yaitu al-ismul mufrad atau isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal atau kata yang bermakna satu. Contoh kata yang termasuk isim mufrad adalah muslimun, seorang muslim, muslimatun, seorang perempuan muslim. Kemudian kitabun, sebuah buku, qalamun, sebuah pulpen. Yang kedua yaitu al-ismul musanna atau isim musanna. Isim musanna adalah kata ganda atau yang bermakna dua. Contoh kata dari isim musanna yaitu muslimani atau muslimaini, yakni dua orang muslim laki-laki. Kemudian contoh lainnya muslimatani dan muslimataini untuk dua orang muslim perempuan. Kok ada dua? Nah, nanti kita akan memahami lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya. Contoh lainnya, misalnya kitabani atau kitabaini untuk dua buah buku. Kemudian qalamani dan qalamaini untuk dua buah pulpen. Yang ketiga yaitu al-ismul jama' atau isim jama'. Isim jama' adalah kata banyak atau yang bermakna lebih dari dua, maka sudah bisa dikatakan ia sebagai isim jama'. Contoh isim jama' seperti muslimuna atau muslimina, yang artinya orang-orang muslim laki-laki. Untuk perempuan muslimatun, untuk orang-orang muslim perempuan. Adapun bentuk jama' dari buku adalah kutubun.
Kemudian bentuk jamak dari qalamun atau pulpen yaitu aqlamun. Nah, dalam pembahasan isim jamak sebenarnya dia terbagi menjadi 3 macam. Dan insya Allah kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah kita telah mengetahui tentang 3 jenis isim ditinjau dari jumlahnya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jamak. Semoga dapat difahami. Alhamdulillah pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang 3 jenis isim berdasarkan jumlah. Semoga teman-teman masih mengingatnya. Jenis isim jamak yang pertama yaitu adalah jam'u muzakkarin salimun, yakni jamak muzakkar salim. Apa itu? Jamak muzakkar salim adalah bentuk jamak bagi isim-isim yang muzakkar atau bersifat laki-laki. Contoh kata dari jamak muzakkar salim adalah muslimun atau muslimin yang bermakna orang-orang muslim laki-laki. Rumus perubahan mufrad ke jamak muzakkar salim ada 2. Yang pertama, mufrad ditambah una untuk keadaan rafa. Contoh kata muslimun ditambah una menjadi muslimuna. Kemudian rumus kedua, mufrad ditambah dengan ina untuk keadaan nasab dan jar. Contoh kata muslimun ditambah ina menjadi muslimina. Insyaallah untuk pembahasan tentang rafa, nasab dan juga jar akan dibahas pada materi yang lain. Jenis jamak yang kedua yaitu jam'u muannasin salimun atau jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas atau bersifat perempuan. Contoh katanya yaitu muslimatun, yaitu orang-orang muslim perempuan. Adapun rumus perubahan mufrad ke jamak muannas salim ada 1, yaitu mufrad muzakkar ditambah dengan atun. Contoh kata muslimun, seorang muslim, ditambah dengan atun menjadi muslimatun yang bermakna orang-orang muslim perempuan. Yang terakhir yaitu jam'u taksirin, yakni jamak taksir. Jamak taksir yaitu bentuk jamak yang tidak memiliki aturan baku. Biasanya digunakan untuk kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contoh kata kitabun 1 buku, maka bentuk jamaknya adalah kutubun. Kita bisa lihat bentuknya tidak ada pola. Untuk mengetahui bentuk jamak taksir dari sebuah isim mufrad, kita bisa melihat kamus atau mendengar langsung dari penuturan orang-orang Arab yang fasih. Alhamdulillah pada video singkat ini kita telah mengenal tentang jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Dan insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang isim muzakkar dan isim muannas. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang 3 jenis isim jamak. Semoga teman-teman masih mengingatnya. Yang pertama yaitu al-ismul muzakkar, yakni isim muzakkar. Isim muzakkar yaitu kata-kata yang menunjukkan jenis laki-laki secara hakiki ataupun majazi. Contoh isim muzakkar yaitu nama orang. Misalnya Ahmadu, Zaidun, Yusuf, Nuh, Usamah. Ini merupakan nama laki-laki dan ini termasuk ke dalam golongan isim muzakkar hakiki. Secara hakikatnya memang berjenis laki-laki. Kemudian contoh lainnya dari isim muzakkar yaitu nama benda, misalnya kitabun, qalamun, masjidun, baitun. Jadi seluruh nama benda yang tidak ada ta marbutah di akhir katanya, maka ia merupakan isim muzakkar. Dan ini digolongkan ke dalam isim muzakkar yang majazi, di mana merupakan kesepakatan orang Arab bahwa contoh kata seperti ini merupakan isim muzakkar, yakni menunjukkan jenis laki-laki. Yang kedua yaitu al-ismul muannas atau isim muannas. Isim muannas yaitu
kata-kata yang menunjukkan jenis perempuan secara hakiki ataupun majazi. Di antara contoh isim muannas yang hakiki yaitu nama perempuan seperti Maryam, Hindun, Zainab. Dan juga di antaranya isim yang khusus perempuan seperti Ummun yang bermakna ibu, kemudian Murdi'un yang bermakna orang yang menyusui, yakni seorang ibu, maka ini merupakan isim muannas secara hakiki. Kemudian contoh lain dari isim muannas yang secara majazi atau secara kesepakatan orang Arab, di antaranya adalah isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya kata madrasatun yang bermakna sekolah. Kemudian contoh lainnya mirwahatun yang bermakna kipas angin. Tentu kita sepakat bahwa sekolah maupun kipas angin tidak memiliki jenis kelamin. Namun secara kata orang Arab menggolongkannya ke dalam isim muannas secara majazi. Alhamdulillah kita telah mempelajari dua jenis isim berdasarkan jenisnya, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Dan untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Alhamdulillah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang isim muzakkar dan isim muannas. Dan sekarang kita akan belajar tentang isim berdasarkan keumuman dan kekhususan. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sedangkan isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Contoh dari isim nakirah adalah hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kitabun merupakan isim nakirah karena sebuah buku tersebut tidak diketahui jenis bukunya apa dan tidak diketahui milik siapa. Mari kita lihat contoh dari isim ma'rifah. Hada kitabul arabiyyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Kitabul arabiyyah dikategorikan sebagai isim ma'rifah. Kenapa? Karena diketahui jenis bukunya apa, yaitu buku bahasa Arab. Contoh lainnya, hada kitabu Zaidin. Ini adalah buku milik Zaid. Buku di sini telah diketahui pemiliknya siapa, sehingga ia tergolong ke dalam isim ma'rifah. Kemudian, cara bagaimana kita membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah, kita terlebih dahulu memahami apa saja yang termasuk dalam isim ma'rifah. Nanti sisanya kita bisa kategorikan sebagai isim nakirah. Yang pertama, yang merupakan isim ma'rifah adalah isim dhamir atau kata ganti. Contohnya huwa, huma, hum, dan seterusnya. Yang kedua adalah isim alam atau nama. Seperti nama orang Zaid, kemudian nama kota Makkah. Yang ketiga adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya adalah hadza, kemudian zalika, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah isim yang dilekati alif lam. Contohnya al-kitabu, ar-rajulu, atau yang bermakna seorang laki-laki. Kemudian yang kelima adalah isim mausul atau kata sambung. Contohnya man, siapa, ma, apa. Kemudian allazi, allati, yang bermakna yang. Yang keenam adalah isim yang diidhofahkan atau yang disandarkan. Contohnya kitabuhu, kitabuha, ini disandarkan ke dhamir. Kemudian contoh lainnya kitabu Zaidin, ini disandarkan kepada isim alam. Ummu hadhil mar'ah, ini disandarkan kepada isim isyarah. Kitabul ladzi yaqumu jadid, ini disandarkan kepada isim mausul. Babul masjid, ini yang disandarkan kepada yang dilekati alif lam. Alhamdulillah kita telah mempelajari bersama pada video ini yang pertama yaitu pengertian dan contoh dari isim ma'rifah dan isim nakirah. Dan yang kedua, kita membahas tentang 6 jenis isim yang termasuk ke dalam isim ma'rifah. Dan selainnya kita bisa kategorikan sebagai isim nakirah. Materi terakhir adalah domir. Domir artinya kata ganti. Jadi untuk mengetahui secara efektif dan efisien
menghafal domir 14, yaitu dengan cara menyanyi seperti ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.